Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Bersyukur atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita rasakan. Bersyukur juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, agar kita bersama-sama bertumbuh dan iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita menghasilkan buah yang manis di dalam Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yosua pasal 15 ayat 20 sampai ayat 63. Demikianlah firman Tuhan. Inilah milik pusaka suku Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dekat batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kabjeel, Eder, Yagur, Kina, Dimona, Ada-ada, Kedes, Hajor, Yibnan, Zif, Telem, Bealot, Hajor, Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hajor, Amam, Sema, Molada, Hajar Gada, Hesmon, Bet Pelet, Hajar Shual, Beersheba dan segala anak kotanya, Baala, Iyim, Ejem, El Tolat, Kesil, Horma, Ziklak, Matmana, Sansana, Lebaut, Silhim, Ain dan Rimon. Seluruhnya 29 kota dengan desa-desanya. Di daerah bukit Esitaol, Jora, Asna, Janoah, Enganim, Tapua, Enam, Yarmut, Adulam, Soko, Azega, Saaraim, Aditaim, Gedera dan Gederotaim, 14 kota dengan desa-desanya. Jenan, Hadasa, Migdalgat, Dilean, Mispa, Yoktel, Lakis, Boskat, Eglon, Gabon, Lahmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagon, Naama dan Makida, 16 kota dengan desa-desanya. Libna, Eter, Asan, Yifta, Asna, Nejib, Kehila, Akzib dan Maresa, 9 kota dengan desa-desanya. Ekron dengan segala anak kota dan desanya, mulai dari Ekron sampai ke laut, segala yang di sisi Asdod dan desa-desanya. Asdod dengan segala anak kota dan desa-desanya. Gaza dengan segala anak kota dan desa-desanya, sampai ke sungai tanah Mesir, laut besar dan pantainya. Lagi di pegunungan Samir, Yatir, Soko, Dana, Kiriat Sana, itulah Debil, Anab, Estemo, Anim, Gosien, Holon dan Gilo, 11 kota dengan desa-desanya. Arab, Duma, Esan, Yanum, Bet Tapua, Afeka, Humta, Kiriat Arba, itulah Hebron dan Zior, 9 kota dengan desa-desanya.
Maun, Karmel, Jif, Yuta, Yisrael, Yokdeam, Janoa, Kain, Gibea, dan Timna, 10 kota dengan desa-desanya. Halhul, Betjur, Gero, Ma'arat, Bet-Anot, dan Eltekon, 6 kota dengan desa-desanya. Kiryat Baal, itulah Kiryat Yarim, dan Raba, 2 kota dengan desa-desanya. Di padang gurun Bet-Araba, Midin, Sekaka, Nipsan, kota garam, dan En-Gedi, 6 kota dengan desa-desanya. Tetapi orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, tidak dapat dihalau oleh Bani Yehuda. Jadi orang Yebus itu masih tetap diam bersama-sama dengan Bani Yehuda di Yerusalem sampai sekarang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menjaga mata air. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seperti pepatah mengatakan, air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat atau bagi manusia. Keberadaan air sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanya wilayah Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh air, yaitu laut. Ya. Di Indonesia pun banyak kita temukan sungai-sungai, mata-mata air terjun danau sebagai sumber mata air bagi penduduk sidang jemaat Tuhan. Salah satunya di zaman Israel waktu pembagian wilayah oleh Yosua yang diperintahkan oleh Allah. Keberadaan sumur atau mata air adalah syarat penting dalam membangun kota. Pasalnya, menggali sumur dan menemukan mata air merupakan hal langka pada waktu itu. Karena peran pentingnya usaha melindungi persediaan air menjadi sangat penting. Baik itu dari ancaman musuh maupun usaha menjaga pelestariannya. Batas-batas wilayah sudah dibagi. Tetapi kalau dalam suatu wilayah tidak ada air, itu sangat mempengaruhi kehidupan penduduk di sana. Dan walaupun sudah ada air, menjaganya pun sangat sulit. Mungkin ada orang mau merebutnya sumur itu. Upaya ini bertujuan supaya mata air tidak mati sehingga bisa terus dikondisi, bisa terus dipakai masyarakat, dikonsumsi masyarakat airnya. Jadi ada inisiatif tanggung jawab bersama dalam menjaga mata-mata air itu, sidang jemaat Tuhan, yang sudah ada dalam wilayah kita, seperti wilayah Yehuda tadi. Di daerah Palestina, usaha penggalian sumur sangat sulit. Hal ini dikarenakan kondisi alamnya keras. Jadi jika suatu kaum ingin memiliki sumur, mereka harus berusaha keras. Batu cadas, tanah tandus, dan gersang menjadi tentangan. Padahal air sangat penting dalam pembangunan masyarakat di sana. Nilai penting sumber mata air tampak jelas dari seringnya nama-nama kota diawali dengan kata N. Ya, misalnya En-Ganim, En-Gedi. En berasal dari kota Ainon yang artinya mata air. Tadi kita sudah tadi kita baca pembagian wilayah Yehuda berbatasan dengan En-Geni, En-Gedi, En-Ganim gitu kan. Tadi kita sudah baca. Artinya di sana ada mata-mata air. Nama itu mengajak seluruh kaum sadar akan pentingnya mata air itu bagi kehidupan. Tantangan yang lebih berat ada pada kota-kota yang dibangun di tempat-tempat tinggi perbukitan. Nah, tadi karena sudah ada berbatasan dengan bukit, ya tadi kita sudah baca. Karena ini membuat sumber-sumber air kerap terdapat di luar tembok kota atau di lembah, di luar wilayah kita. Untuk mengatasinya, sistem tata kelola air perlu dibuat secara cermat. Tidak jarang sidang jemaat Tuhan, saluran-saluran tersembunyi dibangun mengarah ke sumber air sebagai strategi pertahanan. Hal ini bertujuan demi menjamin ketersediaan air bagi penduduk kota dalam kondisi terkepung, karena zaman dulu sering kali terjadi peperangan. Pada zaman sekarang air telah diperjualbelikan. Kemajuan zaman terus mengubah budaya mengerti air. Mulanya air dibagikan secara gratis. Sekarang ada perusahaan yang menguasai seperti PAM, ya, membuat akses kepada air bersih menjadi mahal dan terbatas. Kita bayar sekarang, dulu gratis. Semoga perusahaan-perusahaan itu tidak jadi salah dan memanfaatkan situasi.
Bagaimanapun kelangsungan mata air bagi semua makhluk perlu dijaga. Salah satu caranya dengan budaya memahami air yang sedang jemaat Tuhan. Seperti wilayah-wilayah yang sudah dibagi tadi sedang jemaat Tuhan, yang dibagi pada suku Yehuda, semuanya adalah diberikan kepada suku Yehuda itu berbatasan dengan laut, berbatasan dengan bukit, berbatasan dengan ini. Artinya di sana semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan Allah. Makanya sedang jemaat Tuhan yang terkasih, wilayah-wilayah yang sudah diberikan kepada suku Yehuda itu harus dijaga dengan baik. Begitu juga dengan sumber alam yang ada di sana, baik itu tanaman, baik itu sumber air yang ada di sana harus dijaga. Ya, sedang jemaat Tuhan, agar kelangsungan dalam wilayah itu berjalan dengan baik. Seperti kita juga dalam kehidupan manusia. Kalau dalam kehidupan kita tidak ada air, aduh, susah sekali. Kita tidak bisa mandi, kita tidak minum pun kita kurang begitu kan. Memasak pun kita mungkin tidak bisa, mencuci kain pun, mencuci piring pun, apalagi zaman sekarang ini. Kalau dalam suatu kita tinggal di perumahan contohnya nih, tidak ada air, pasti kita teriak-teriak ini, gusar sekali ini. Ya, apalagi kalau ada pemutusan air begitu kan, satu hari pun pasti kan kita akan teriak-teriak ini. Artinya di sana air itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting dalam kehidupan kita sedang jemaat Tuhan. Makanya ini harus dijaga, ini harus kita rawat dengan baik dan menjaga mata air kehidupan kita pun dalam kehidupan kita pun. Karena mata air dalam kehidupan kita pun tidak terpengaruh oleh kotoran-kotoran dunia ini, dosa dunia ini. Ya, agar mata air dari hidup kita memancar dengan jernihnya kepada orang lain. Itu Injil kebenaran itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan hari ini kami belajar bagaimana wilayah-wilayah yang dibagi kepada suku Yehuda, dan mereka berbatasan dengan berbagai struktur tanah, dan pembagian wilayah ini berkaitan dengan sumber mata air yang luar biasa yang mereka butuhkan. Tuhan Yesus Kristus, kami mau seperti suku Yehuda menjaga dengan baik sumber mata air itu. Begitu juga dengan kami saat ini ya Tuhan, memanfaatkannya dengan baik, dan mata air yang ada dalam kehidupan kami mau memancarkan keluar menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu.